Ya, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A ingin mempresentasikan tentang batuan dasar yakni granitoid Sumatera. Dengan anggota kelompok ada Mbak Nurul Anissa, Abian Wildan, Afedaida, Baikuni, Badiana, Bunga Fitri, Dimas Dani Putra, Dina Mustika, Fajri, Tanya Rizka, Kevin Arya, Hafiz, Hanif, dan Mutiara Sofia. Adapun outline presentasi kali ini ada yang pertama jenis dan komposisi granitoid Sumatera yang meliputi simplified basement of Indonesia, cekungan sedimen granitoid Sumatera, komposisi granitoid Sumatera. Yang kedua, persebaran dan umur granitoid Sumatera. Yang ketiga, ada Indonesia granitoid Sumatera. Selanjutnya, potensi granitoid Sumatera. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Next. Oke, selanjutnya berikut adalah simplified basement atau simplifikasi batuan dasar di Indonesia dengan base map dari Metcalfe tahun 2017, di mana di sini bisa dibagi menjadi enam, yaitu ada granitoid Sumatera, granitoid Northwest Borneo, granitoid Swanar Mountains, ada Central Indonesia Crationary and Collision Complex atau biasa disingkat dengan CIACC, kemudian ada Ophiolite East Sulawesi, Halmahera Buru dan Seram, dan terakhir ada Continental Block and Collision Complex dari Australia, serta Plutonic Rocks and Medium Pressure and Temperature Metamorphic Rocks di Timur dan Papua. Selanjutnya ini merupakan peta persebaran cekungan sedimen di Indonesia, di mana di sini terdiri atas 3 warna. Yang paling dominan adalah warna kuning yang merupakan cekungan tersier, lalu ada yang berwarna oranye yang merupakan cekungan pratersier sampai tersier, dan ada sedikit cekungan yang berwarna biru yang merupakan cekungan berumur pratersier. Dan ini merupakan cekungan sedimen tersier di Indonesia, yang mana jika kita zoom ini ada kode-kode tertentu, yang mana nomor 1 itu merupakan cekungan Sumatera Utara, yang nomor 2 merupakan cekungan Sibolga, nomor 3 cekungan Nias, nomor 4 merupakan cekungan Sumatera Tengah, nomor 5 adalah cekungan Pendalian, nomor 6 adalah cekungan Ombilin, nomor 7 adalah cekungan Mentawai, nomor 8 merupakan cekungan Sumatera Selatan, nomor 9 merupakan cekungan Bengkulu, dan lompat ke nomor 13 merupakan Bangka Barat, dan nomor 14 merupakan cekungan Bangka, di mana di sini cekungan Woila, Batang Natal, Mengkarang, dan cekungan Rawas merupakan cekungan pratersier, sehingga tidak dimasukkan ke slide ini. Next. Oke, selanjutnya mengenai granitoid Sumatera, batuan granitoid sendiri itu merupakan kelompok batuan beku plutonik asam yang dapat dibedakan jenisnya berdasarkan persentase kehadiran mineral kuarsa, alkali, feldspar, dan plagioklas, sebagaimana disampaikan oleh Sulitama dan Setiawan tahun 2018. Nah, granitoid Sumatera ini biasanya dihubungkan dengan granitoid Semenanjung Malaya yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu Volcanic Arc Province, kemudian ada Main Range Province, dan Eastern Province, bagaimana disampaikan oleh Kobing 2005. Lebih mendetail lagi, granitoid di Pulau Sumatera dapat dibedakan menjadi 2 provinsi, yaitu Sabuk Granitoid Barat atau Western Belt, dan Sabuk Granitoid Tengah atau Main Range Granite. Nah, Kobing pada tahun 2005 menjelaskan bahwa batuan granitoid pada Sabuk Barat terdiri dari granitoid tipe I dan dibatasi oleh bukit barisan. Sementara Sabuk Granitoid Tengah atau Main Range Granite ini tersusun atas granitoid tipe S dengan sedikit granitoid tipe I dan memiliki karakteristik mineralisasi timah. Jadi ini untuk yang di daerah Bangka sedikit berbeda ya daripada yang di Sumatera, karena di Bangka ini ada bagian dari Eastern Province. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya ini adalah pembagian letak dari granitoid Sumatera. Secara geografis, granitoid ini tersingkap di seluruh bagian pulau dari Aceh hingga Lampung, beserta Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Sementara secara geologis,
Brown 1982 dalam Sutanto 2004 membagi letak intrusi granitoid menjadi 3. Yang pertama, intrusi granitoid berupa batolit, stok, dan dike yang terletak di sebelah timur sesar Semangko. Intrusi-intrusi ini menerobos batuan dasar yang pada umumnya berupa batuan metamorfik yang berumur pratersier dan berupa kerak benua. Selain batuan metamorfik, intrusi tersebut juga menerobos formasi batuan sedimen berumur Permian hingga Karbon dan Permian Trias. Yang kedua, pluton granitoid juga terdapat di teren Kenozoik, di mana pluton-pluton jenis ini umumnya terletak di sebelah barat sesar Sumatera dan memotong batuan berumur tersier seperti halnya yang terdapat di Wai Bambang atau Lampung, kemudian di perbukitan Gumai di Sumatera Selatan, di Painan Sumatera Barat, Air Bangis dan Muara Soma di Sumatera Utara, serta Sikoleh di Aceh. Dan yang ketiga, intrusi yang umumnya sebagai dike yang terdapat pada sesar tersebut, seperti yang terdapat di Tanjung Sakti, Muara Aman, dan juga di Muara Labu. Bisa next. Oke, ini merupakan komposisi granitoid Sumatera dari hasil analisis mineralogi maupun kimia, di mana granitoid Sumatera memiliki berbagai jenis dari asam hingga basa, yang memiliki kandungan SiO2-nya itu berkisar antara 54% sampai 79%. Jenis-jenis batuannya juga meliputi diorit, diorit kuarsa, granodiorit, ada adamelt, granit, dan troncenmit, kemudian ada adamelit, tonalit, monzonit kuarsa, dan sienit kuarsa. Ini kalau ditunjukkan pada tabel yang A, ini merupakan penamaan batuan berdasarkan komposisi mineral pada sampel dari berbagai daerah granitoid Sumatera. Kemudian gambar yang B, ini merupakan pengeplotan pada ternary diagram Staycation 1976. Selanjutnya yang C merupakan pengeplotan pada diagram ternary AN, AB, dan OR dari Barker 1979. Serta yang terakhir ini, yang gambar D, ada pengeplotan pada diagram SiO2 dan K2 yang menunjukkan keberagaman komposisi dan afinitas yang bervariasi. Dan keempat gambar ini diambil dari Sutanto 2000. Bisa next. Nah, masih dari penelitian oleh Sutanto 2004, pada slide ini terdapat gambar yang merupakan hasil plotting unsur pada spider diagram dari sejumlah sampel granitoid Sumatera yang dilakukan oleh Sutanto 2004. Dapat dilihat bahwa deretan diagram sebelah kiri, spider diagram Lille atau Large Iron Lithophile Elements dan HFSE yang dinormalisasi dengan primitive mantle, memperlihatkan distribusi yang khas untuk magma yang terbentuk oleh proses akibat subduksi. Ciri tersebut dapat terlihat pada gradien anomali negatif atau garis yang ke arah bawah, itu pada titan, zirconium, dan niobium. Pengkayaan pada unsur Lille dengan berbagai variasi ini menunjukkan bahwasanya batuan-batuan ini dihasilkan oleh pendinginan magma dari berbagai tingkatan evolusi. Nah, untuk mengetahui sejarah interaksi lempeng serta evolusi geokimia batuan granitoid ini diperlukan umur absolut dari batuan tersebut. Nah, sedangkan pada deretan diagram yang sebelah kanan itu dilakukan normalisasi dengan Condrites, di mana dapat diketahui bahwa harga heavy REE sangat bervariasi. Next. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, granitoid di Sumatera ini tersebar di seluruh pulau, termasuk kepada pulau-pulau kecil seperti Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung. Di mana di Pulau Sumatera ini granitoid tersebar dari utara hingga selatan, dekat dengan zona sesar besar Sumatera. Granit yang ditemukan dalam bentuk pluton dan juga batolit dengan ukuran kecil hingga mencapai panjang ratusan kilometer. Yang pertama yaitu di daerah Tapanuli, granitoid ditemukan di Sibolga, Padang Sidampuan, Penyambungan, Muara Sipongi, dan Pengarayan, di mana Sibolga merupakan batuan yang terbesar di antara semuanya. Selanjutnya yaitu kompleks granit Padang, terdapat di Anai, Lasi, Sulit Air, Mandiangin, dan Tanjung Gadang. Yang ketiga yaitu di Sumatera bagian selatan, granitoid terdapat di Talang Gadang, Bukit Payung, Bukit Garba, Bandar, Tanjung Gadang, dan Tanjung Karang. Dan yang terakhir itu di daerah Jambi dan Sumatera Selatan, terdapat di Bukit 12, Bukit 30, dan Bukit Batu. Next.
Menurut KTI tahun 62, pembentukan granit di Sumatera berlangsung dalam proses pembentukan lipatan-lipatan pada umur Kretasius. Berikut merupakan tabel umur absolut dari granitoid di Sumatera yang didating menggunakan beberapa metode seperti potasium argon dan juga rubidium strontium. Dapat dilihat di tabel bahwa di area Tapanuli, berdasarkan dating rubidium strontium, Pluton Sibolga mempunyai umur sekitar 217,4 juta tahun, yaitu pada umur Triasik. Selanjutnya, di kompleks granit Padang, granitoid terbesar yaitu granit Tanjung Gadang, dan setelah didating mempunyai umur kurang lebih 110 juta tahun, yaitu sekitar Triasik hingga Kretasius. Dan yang terakhir, di Sumatera bagian selatan, umumnya mempunyai umur sekitar Kretasius. Nah, jika disimpulkan bahwa Sumatera ini mengandung batuan granit dari umur Paleozoik, Mesozoik, hingga Tersier. Next. Oke, selanjutnya masuk ke contoh pertama yaitu granitoid Sibolga. Nah, granitoid Sibolga ini termasuk ke dalam sabuk barat yang terdiri dari granitoid tipe I dan dibatasi oleh bukit barisan. Kemudian daerah ini terdiri di atas kompleks granit Sibolga dan memiliki beberapa fase intrusi dari Permian hingga Trias. Hal tersebut diungkapkan oleh Aspen dan kawan-kawan tahun 1982. Kemudian, batuan dasar di Sibolga ini merupakan batuan metasedimen yang terdiri dari metagrayware, karbon, dan batuan turbidit formasi kluet. Nah, formasi kluet ini ada pada warna biru yang ditunjukkan pada peta. Kemudian batuan granitoid tersebar luas di wilayah sekitar Sibolga. Akan tetapi, sebagian besar wilayah granitoidnya itu sudah mengalami pelapukan dan tertutup oleh lapisan tanah yang sangat tebal. Untuk umur granitoid di Sibolga ini ditentukan menggunakan dating strontium, rubidium, dan kalium argon, di mana rentan umurnya sekitar 264 sampai 75 juta tahun yang lalu atau sekitar Permian akhir sampai Kapur akhir menurut Kobing tahun 2005. Sedangkan bila menggunakan dating umur biotit kalium argon, umurnya berkisar 264 sampai 211 juta tahun yang lalu atau sekitar Permian akhir sampai Trias akhir menurut Aspen dan kawan-kawan tahun 1982. Next. Nah, gambar ini merupakan kenampakan lapangan dari gabbro serta cyanogranit. Pada gambar A itu terdapat kenampakan lapangan cyanogranit dengan yang di bawahnya adalah gambar sayatan tipis. Pada sayatan tipis tersebut diidentifikasi ada mineral alkali feldspar, kuarsa, biotit, dan mineral opak. Tekstur vaneritik yang ada pada batuan ini menunjukkan pembekuan magma yang sangat lambat, serta komposisi mineralnya yang telah disebutkan sebelumnya mencerminkan bahwa magma induknya itu bersifat asam. Sedangkan untuk gambar C yang di atas merupakan kenampakan lapangan dari gabbro, sedangkan yang bagian bawahnya merupakan sayatan tipis dari gabbro, di mana pada sayatan tipis ini terdapat beberapa mineral, yakni alkali feldspar, kuarsa, biotit, dan mineral opak. Nah, untuk komposisi plagioklas dan piroksen yang berlimpah dengan tekstur hipidiomorfik granular menginterpretasikan bahwa gabbro ini terbentuk sebagai intrusi yang lebih dangkal. Next. Selanjutnya merupakan contoh granitoid di Sumatera yang kedua, yaitu granitoid yang terdapat di Jambi, di mana granitoid ini berperan sebagai basement yang menampung subcekungan Jambi, di mana subcekungan Jambi ini berada pada cekungan Sumatera Selatan. Lalu basement granitoid Jambi ini tersingkap di Bukit 12 atau selatan dari cekungan. Menurut Pujasmadi 2002 dalam Syafri 2015, basement ini terdiri dari 3 jenis batuan. Yang pertama yaitu batuan beku intrusif berupa granit dan gabbrodolerit. Lalu yang kedua ada batuan beku ekstrusif berupa andesit, riolit, dan dasit.
Dan yang ketiga merupakan batuan metasedimen kristalin berupa kuarsit, limestone, dan marmer. Menurut analisis kimia, batuan ini memiliki low TiO2 dan Al2O3 yang tinggi, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa basement ini terbentuk di zona subduksi pada aktif continental margin dan island arc. Sedangkan menurut kandungan K2O dan Na2O-nya yang tinggi, dapat kita interpretasikan bahwa magma yang membentuknya bersifat Haika kalk alkalin. Lalu, menurut McCord 96 dalam Shafri 2015, granitoid ini terbentuk pada Jura Tengah sampai awal Kapur yang berumur 170 sampai 130 juta tahun yang lalu. Ini merupakan peta keberadaan dan tersingkapnya granitoid di Jambi pada cekungan Sumatera Selatan. Next. Oke, contoh granit selanjutnya yaitu ada granit sulit air yang terletak di Solok, Sumatera Barat, di mana granit ini merupakan batuan alas dari cekungan Ombilin yang termasuk di kedalaman main range toppings atau dalam Doping 2005. Nah, kompleks ini tersusun dari beberapa kelompok, yaitu menurut Silitonga dan Kastawo tahun 1995, yaitu ada batuan metamorf dari formasi Kuantan dan formasi Tuhur, kemudian ada batuan sedimen yang terdapat di formasi Ombilin, formasi Sangkewang, dan 8 kuarter, kemudian yang ketiga ada batuan vulkanik intrusi dari formasi Lungkang, unit-unit granitoid, dan andesit basalt. Nah, dating dari keadaan air ini menunjukkan bahwa granit sulit air terbentuk pada pertengahan Jura hingga Kapur awal, yaitu menurut McCord tahun 1996. Berikut merupakan contoh sampel dari granit sulit air. Terdapat tabel komposisi geokimia batuan teralterasi, biji malakit, dan granit segar pada kompleks granit sulit air. Tabel ini menurut Gilson tahun 2019. Next. Kemudian selanjutnya ada granit dari Pegunungan Garba, terletak pada Muara II, Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, merupakan batuan alas atau basement dari cekungan selatan, yang termasuk dalam Volcanic Arc Province menurut Kobing 2005. Kompleks ini tersusun atas beberapa formasi, yaitu formasi Tarap, yang merupakan batuan paling tua yang terdiri dari fillet, schist, slate, sedikit marmer, kuarsit, dan hornfels. Kedua, ada formasi Garba, yaitu terdiri dari basalt, andesit alterasi, dan yang. Lalu ketiga, ada kompleks Bancuh, terdiri dari batu gamping rijang, andesit, batu lanau, serpentinit, dan schist. Lalu keempat, ada granit Garba yang terbentuk dari batuan paling tua, tersusun atas intrusi granodiorit, diorit, dan granit. Di sebelah kiri terdapat geologi menurut Gofar dan kawan-kawan tahun 1993, dan menurut Handini dan kawan-kawan tahun 2017 yang melakukan dating potasium argon menunjukkan bahwa granit di Garba terbentuk pada 91,3 sampai 1,9 juta tahun yang lalu atau berada pada kala Kapur akhir. Next. Kemudian berdasarkan pengamatan petrografi, Pegunungan Garba dibagi menjadi beberapa satuan menurut Handini dan kawan-kawan pada tahun 2017, yaitu ada satuan fillet, formasi Tarap ditandai dengan kehadiran fillet sabak pada sungai Kalian, di mana fillet menunjukkan struktur
nematoblastik, sedangkan slit dijumpai pada sungai Gilas sampai Saka. Kemudian ada satuan andesit, formasi garba ditandai dengan kehadiran andesit di bagian tenggara dengan tekstur trakitik dan pilotasitik dengan fenokrit berupa mineral opak, lempung, dan plagiokas. Kemudian ada satuan brexipolemik, kompleks bancuh didominasi oleh brexipolemik pada bagian tenggara, dijumpai rijang, batu lanau, dan batu lempung tertanam dalam masa dasar batu lempung hitam. Kemudian ada satuan granit mesozoikum formasi garba yang ditandai dengan kehadiran alkali feldspar granit dengan mineral utama ortoklas, kuarsa monokristalin dan polikristalin menurut Handini dan kawan-kawan 2017. Next. Oke, ini adalah selanjutnya granitoid di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, di mana 30% dari total area Pulau Bangka itu disusun oleh batuan granitik, di mana di area ini ditemukan lebih dari 14 batuan granit. Menurut Katili tahun 67, terdapat 3 tren pada granit di Pulau Bangka ini, yaitu Southeast, East West, dan Northeast, di mana 2 diantaranya mengikuti sumbu lipatan pada pulau ini. Selanjutnya di gambar yang sebelah kanan yaitu Pulau Belitung, granit lebih banyak ditemukan di bagian luar pulau ini. Tubuh batuan terbesar yang ditemukan adalah Pluton Tanjung Pandan yang terletak di bagian barat laut pulau. Sama seperti granit pada Pulau Bangka, granit di Pulau Belitung ini juga mempunyai tren yang mengikuti sumbu lipatan. Next. Berikut merupakan hasil dating menggunakan metode potasium argon pada batuan granit di Pulau Bangka dan Belitung. Secara umum, batuan pada pulau ini berumur Triasik hingga Kretaseus. Next. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh granitoid di Bangka Belitung, yaitu granit Tanjung Pandan, di mana terdiri atas granit biotit yang mendominasi serta syenit kuarsa. Granit biotit ini terdapat tiga batuan, yaitu megakris medium granit, megakris mikrogranit, dan mikrogranit. Berdasarkan penarikan umur granit biotit menggunakan LBSR itu diperoleh umur 215 ± 3 juta tahun yang lalu menurut Derbyshire 1988 dalam Lehman dan Harmanto tahun 1990, dan syenit kuarsa berdasarkan KAR diperoleh umur 216 ± 3 juta tahun yang lalu berdasarkan oleh Grazer 1989 dalam Lehman dan Harmanto 1990. Nah, granit Tanjung Pandan ini berasosiasi dengan endapan dasar timah. Kemudian, next. Nah, berdasarkan plotting pada teori diagram AFM, bukan yang ini, kedua jenis batuan ini mengalami diferensiasi yang berbeda, di mana syenit kuarsa menunjukkan tren diferensiasi yang sangat luas. Oh, maaf, yang dimaksud adalah ini, diagram yang ini. Granit biotit dapat dikatakan lebih terfraksionasi, yaitu dengan mempertimbangkan kandungan Ca, Mg, Fe, dan P yang rendah. Nah, proses fraksionasi ini berpengaruh terhadap distribusi REE, di mana anomali europium yang semakin negatif dalam rangkaian granit biotit dengan penipisan atau depletion dari europium terkuat dalam sampel mikrogranit ini dapat diperkirakan sebagai akibat dari fraksinasi dari plagioklas. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke granitoid muncung. Granitoid muncung ini terletak di Pulau Dabo, Singkep, Kepulauan Riau. Granitoid muncung ini merupakan kelompok granitoid tipe S dan termasuk ke dalam main range granite province menurut Kobing 2005. Jenis batuan atau basement menurut Stwisna 2004 dalam Ilzon 2015. Granitoid muncung ini terdiri atas beberapa kompleks. Yang pertama, kompleks Malian Persing dengan kode formasi PCMPK yang diisi batu sabak dengan urat kuarsa. Yang kedua, kuarsit Bukit 12 dengan kode formasi PCMP yang merupakan kuarsit dengan sisipan pilit. Yang ketiga, granit muncung dengan kode formasi TRGM yang diisi granit diorit yang merupakan cikal bakal granit Tanjung Buku atau JGT.
Kompleks malian persing ini dalam peta geologi ditunjukkan oleh warna biru tua, kuarsit Bukit 12 ini ditunjukkan pada warna biru muda, sedangkan yang granit Muncung ini ditunjukkan pada warna pink. Gambar peta geologi ini diambil dari Sutisna 2004. Tingginya komposisi S2 pada granitoid Muncung mengindikasikan bahwa magma yang terbentuk memiliki sifat peralumina yang kuat. Sedangkan untuk umur batuan granitoid ini berada pada Trias menurut Copping 1992 yang didasarkan pada dating isotop strontium. Next. Berikut adalah gambar atau dokumentasi yang diperoleh dari IRZON 2015 yang mana gambar A ini menunjukkan kekar yang saling berpotongan pada sampel batuan granitoid Muncung, yang B ini merupakan pelapukan spheroidal pada singkapan granitoid, sedangkan yang C itu kenampakan contoh setangan mineral mika pada granit itu sendiri. Seluruh granit ini mengandung biotit maupun muskopit dengan komposisi sekitar 2-7%. Jumlah senolit berupa batuan malian skis jenis yang terdapat pada 3 dari 5 contoh yang tergolong kecil, yakni 0-2%. Seluruh contoh tampak telah mengalami alterasi berdasarkan jumlah mineral alterasi yang terdiri dari mineral silitrit, klorid, maupun kuarsa sekunder sebanyak 6-10,5%. Jenis batuan granit setelah dilakukan analisis petrografi yang ada di granitoid Muncung ini adalah cyanogranit. Next. Selanjutnya, Pinesa granitoid di Sumatera. Granitoid di Sumatera yang terdiri dari granitoid tipe I, tipe S, dan tipe A ini secara umum terbentuk karena 2 siklus geologi. Untuk siklus pertama itu merupakan siklus konvergensi yang terjadi pada zaman Kapur sampai Permian antara Paleotetis dan amalgamasi blok Indochina dan Malaysia Timur, seperti yang terlihat pada ilustrasi di samping. Kemudian proses kedua adalah proses siklus geologi baru yang menyebabkan subduksi antara Sibumasu dan zona Indochina dan Malaysia Timur di sepanjang margin sebelah barat daya kontinen baru atau Sundaland yang akhirnya membentuk sabuk granitoid utama. Next. Jika diuraikan lebih lanjut, granitoid tipe ini tersusun atas batuan kuarts sienit, kuarts alkali feldspar sienit, dan cyanogranit. Kemudian untuk komposisi utamanya berupa K-feldspar, plagioklas, kuarsa, dan biotit. Untuk mineral aksesorinya berupa zirkon, korundum, dan apatit dan titanit. Dari komposisi tersebut kita bisa menginterpretasikan bahwa pembentukan granit ini karena adanya peleburan kerak yang berasimilasi dengan batuan yang kaya alumina seperti batuan metasedimen, sehingga batuan tersebut mengalami kontaminasi. Kemudian kadar silika yang tinggi menunjukkan bahwa magma parental mengalami proses diferensiasi magma secara ekstensif. Ya, selanjutnya adalah genesa dari granitoid tipe A, salah satu tipe yang ada di Pulau Sumatera. Nah, granit tipe A sendiri ini terbentuk melalui zona continental rift yang bersifat anerogenik, di mana kandungan alkalin yang moderat itu hadir pada magma yang akan membentuk granitoid tersebut. Dan jika diinterpretasikan, proses pembentukan granitoid tipe A ini mengalami kristalisasi yang memiliki kondisi reduksi atau rendah akan oksigen dibandingkan granit tipe yang lain, berdasarkan Loisel and Wons tahun 1979. Nah, granit tipe A ini kaya akan FeMg, K plus Na, dan Al, serta KNa, dengan kandungan yang tinggi akan Ree. Jadi, ini bisa menjadi salah satu potensi di slide selanjutnya yang menyebutkan bahwa salah satu potensi dari granit itu adalah Ree. Dan yang kaya akan Ree ini salah satunya adalah genesa dari granitoid tipe A ini. Nah, sedangkan granit tipe A ini juga memiliki kandungan yang rendah juga, nggak cuma yang kaya, yang rendah itu kandungan yang ada pada granit tipe A ini adalah kandungan Mg, Ca, Al,
Cr, dan Ni. Nah, diperkirakan terdapat 3 jenis sumber dari granit tipe A ini. Yang pertama itu ada partial melting dari sisa atau residu proses produksi granit tipe I yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang masih ada setelah pembentukan granit tersebut. Jadi turunannya, ini magma turunannya dari tipe I ini adalah tipe granitoid tipe A itu. Kemudian partial melting juga yang berasal dari sumber yang berbeda, nggak berasal dari sumber yang I, tidak seperti poin 1, yang lebih muda atau berada di atasnya, di mana komposisinya ini bersifat tonalitik hingga granodioritik, berdasarkan Kreiser et al. Tahun 1991. Yang ketiga, fraksinasi dari proses kristalisasi yang berasal dari magma alkalin yang berasosiasi dengan wujud beku dari magma, menurut Salvian William Jones tahun 2005. Nah, contoh dari granit tipe A ini, seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, itu kaya akan di daerah Sibolga pada Sumatera. Next. Ya, selanjutnya adalah genesa dari granit tipe S, di mana granit tipe S ini biasa dijumpai pada area sabuk granitoid bagian utama, menurut Setiawan et al. Tahun 2016, di mana sabuk granitoid bagian utama ini itu tersusun atas batuan alkali feldspar, sienit, quartz alkali feldspar sienit, dan quartz sienit. Nah, granitoid tipe ini secara umum memiliki ukuran butir kasar, warnanya abu cerah, tersusun atas dari feldspar, muskovit, dan litik batuan metasedimen yang telah mengalami pelapukan. Komposisi batuan tersebut juga dikenal sebagai seri ilmenit, di mana seri tersebut menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk pada lingkungan busur vulkanik, dan magma yang terbentuk merupakan hasil dari proses peleburan sebagian atau partial melting, sama seperti tipe A tadi, dengan sumber batuan berupa batuan metalikan tipe S ini dengan tipe A tadi. Nah, contoh dari granit tipe S ini apa? Yaitu pada daerah Parayangan di Sumatera dengan tipe ilmenite series. Next. Oke, selanjutnya potensi yang ada di granitoid Sumatera. Yang pertama, yaitu potensi yang ada di granitoid Garba yang terletak di Sumatera Selatan. Berdasarkan studi mineralogi dan geokimia yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, granitoid ini dikategorikan ke jenis granit tipe S. Berdasarkan plottingan unsur utama MgO, Al2O3, dan FeO, granitoid ini terbentuk pada island arc dan aktif continental margin. Granitoid ini bisa menjadi batuan induk potensial untuk mineralisasi timah di daerah tersebut. Eksplorasi lanjutan tentunya sangat diperlukan untuk menemukan endapan timah yang ekonomis. Next. Yang selanjutnya yaitu potensi yang ada di granitoid Hatapang, Sumatera Utara. Granitoid Hatapang termasuk granit tipe S yang sangat potensial, di samping sebagai sumber mineral radioaktif terutama monazit tipe pleasure, dan juga potensial sebagai batuan sumber bagi mineralisasi uranium tipe batu pasir pada batuan sedimen yang lebih muda. Next. Selanjutnya potensi granitoid yang ada di granitoid sulit air, Sumatera Barat. Batuan yang teralterasi pada daerah ini telah mengalami pengkayaan unsur K2O, Rb, Sr, dan Ba yang disebabkan oleh proses K-metasomatisme. Sebaliknya, Na2O, MgO, CaO, dan Fe2O3 relatif terkurangkan akibat mineralisasi tembaga. Unsur tanah jarang yang ada dapat disimpulkan bersifat immobile selama proses mineralisasi tembaga. Rasio Rb berbanding Sr, Rb berbanding Ba, dan diagram N2O terhadap K2O menunjukkan karakter granitoid sulit air ini sebagai granit tipe I. Next.
Baik, potensi granitoid Sumatera selanjutnya adalah REE atau yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, atau yang biasa kita kenal dengan logam tanah jarang yang terletak pada formasi Tantan dan formasi Nagan, di mana pembentukan REE ini berasosiasi dengan pendinginan batuan beku plutonik. Next. Selanjutnya ada pengkayaan unsur tanah jarang berupa lanthanum dan samarium atau LREE, dan juga europium, lutetium atau HREE pada granitoid Kelabat dan Bangka Belitung. Untuk fungsi dari lanthanum sendiri itu bisa sebagai studio lighting, baterai laptop, lensa kamera, dan lain sebagainya. Untuk samarium itu biasanya dimanfaatkan untuk headphone, motor kecil, dan pick up atau beberapa gitar elektrik. Kemudian untuk pemanfaatan europium sendiri adalah sebagai menghasilkan sinar biru dan juga layar televisi. Kemudian untuk lutetium itu bisa digunakan untuk memecahkan hidrokarbon di industri petrokimia. Next. Selanjutnya, pada granitoid Sibolga terjadi pengkayaan unsur tanah jarang berupa yttrium yang merupakan heavy RRE dan cerium yang merupakan low REE, light REE. Kedua REE tersebut terkandung pada mineral alanit dan titanit. Next. Selanjutnya, granitoid Harau, cekungan Obilin di Sumatera Barat. Granitoid di daerah Harau menunjukkan bahwa daerah tersebut cukup potensial untuk terbentuk mineralisasi uranium tipe batu pasir dan tipe urat. Mineralisasi uranium tipe batu pasir potensial terbentuk di batu pasir pada satuan konglomerat formasi Brani, sedangkan tipe urat potensial terbentuk pada satuan kuarsit formasi Kuantan. Next. Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, persebaran intrusi granitoid di Sumatera sebagian besar terletak di sebelah timur sesar Semangko dan Sibolga. Sebagian kecil terletak di sebelah barat sesar Semangko dan sebagian lagi terletak pada sesar itu sendiri. Kedua, ada 3 tipe genesa granitoid Sumatera, yaitu genesa tipe I, genesa tipe A, dan genesa tipe S yang masing-masing memiliki lokasi pembentukan dan komposisi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kandungan unsur jejak dan unsur tanah jarang atau REE yang digambarkan dalam spider diagram memperlihatkan distribusi yang khas untuk magma yang terbentuk oleh proses subduksi. Ciri tersebut terlihat pada kehadiran anomali negatif pada unsur titanium dan niobium pada seluruh batuan. Pengkayaan pada unsur-unsur lile atau large ion lithophile element dengan berbagai variasi menunjukkan bahwa batuan-batuan ini dihasilkan oleh pendinginan magma dengan berbagai tingkatan evolusi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami acu dalam penyusunan presentasi kali ini. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dari presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.